Aremania Korwil Batur Malang menceritakan awal mula tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Menurut dia, peristiwa itu dimulai dari aksi dua orang fans Arema yang turun ke lapangan untuk minta foto dengan pemain Arema FC. Data resmi ada 125 orang meninggal dunia. Aremania Korwil Batur The Black Lion Slamet Sanjoko mengatakan, selama jalannya pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya berjalan kondusif. Namun dikarenakan dua orang supporter Aremania tersebut terus memaksa untuk diperbolehkan masuk dalam area lapangan, akhirnya dua orang itu diizinkan masuk ke lapangan. Menurutnya, setelah kedua orang tersebut diizinkan untuk memasuki area lapangan tersebut, kedua anak itu ternyata menghampiri pemain Arema FC yang saat itu masih berada di dalam lapangan untuk meminta maaf kepada para supporter atas kekalahan dari Persebaya. Ia menambahkan setelah terjadi aksi dari dua orang supporter tersebut, kemudian memicu pendukung lainnya untuk memasuki area lapangan. Namun ia tetap meminta kepada rekan-rekannya yang dari wilayah Bantul untuk tidak ikut masuk ke dalam lapangan. Setelah melihat situasi mulai tidak terkendali, ia bersama rekan-rekannya segera mengemasi bendera yang mereka bawa. Selain itu, ia bersama sejumlah Aremania bergegas mencari jalan keluar karena khawatir situasi akan memburuk. Ia menyayangkan adanya penembakan gas air mata ke arah tribun dan membuat para penonton panik dan berusaha untuk berhamburan keluar. Saat itu, lampu pencahayaan di dalam Stadion Kanjuruhan juga sudah dimatikan oleh petugas meski kondisi tribun masih penuh penonton. Sebagai informasi, petugas menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan usai laga antara Arema FC melawan Persebaya. Setelah peluit panjang ditiup, ribuan supporter masuk ke dalam lapangan dan mengejar pemain serta ofisial. Berdasarkan data terakhir, menyebutkan bahwa korban meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebanyak 125 orang. Selain itu, dilaporkan sebanyak 323 orang mengalami luka pada peristiwa itu. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.